Namun dikarenakan masih adanya agenda kegiatan yang sudah terjadwal sebelumnya, sehingga pada pelaksanaan sidang pra-peradilan perdana kasus tersebut, kami dari Polda Jabar belum bisa menghadiri. Namun kami meyakini bahwa pada jadwal pelaksanaan sidang berikutnya dari Polda Jabar akan itu ada. Kami kecewa berat. Masa takut sama kuli bangunan? Kami mewakili kuli bangunan, loh. Jenderal kalah, iya. Masa takut itu ada kuli bangunan? Ya. Kecewa banget, kecewa. Tapi kami ada. Oke? Berani nggak Kapolda Jabar Cirebon membebaskan Peggy Setiawan dari segala tuntutan? Kalau Bapak berani membebaskan Peggy Setiawan dari segala tuduhan, mungkin nama polisi Cirebon bersih dari anggapan rakyat Indonesia yang menuduh ini menuduh itu. Berani nggak? Jika kalau Bapak tidak berani membebaskan Peggy Setiawan, berarti Bapak ada konspirasi menyembunyikan sesuatu. Mudah kok. Kalau mengembalikan nama Bapak sebagai jajaran kepolisian Cirebon bersih dari masyarakat Indonesia, bersih dari hujatan, bersih dari caci makian, bebaskan Peggy Setiawan. Berani nggak? Kalau nggak berani ya, intinya konspirasi. Kalau mau membersihkan nama, ya bebaskan Peggy Setiawan. Itu kalau berani ya. Tapi saya rasa nggak berani. Sebab sudah terlanjur basah. Sudah terlanjur menyelam. Jadi dalam sidang kemarin dia tidak hadir, tidak datang. Di tanggal 24 itu menyiapkan segala sesuatu. Pasti menyiapkan bukti-bukti yang lebih konyol, bukti-bukti yang lebih tak bermunasabah, bukti-bukti yang kurang dinalar manusia. Berani tak membebaskan Peggy Setiawan? Kalau berani, nama polisi Cirebon pasti bersih. Tapi kalau tidak berani, ya konspirasi lagi. Saya rasa tidak datang lagi tanggal 31 atau tanggal 1 itu, besok itu. Mungkin perlu menyiapkan bukti-bukti lagi. Bila perlu sekrop, pacul, sandal jepit sebagai bukti. Palu juga Pak ya, paku. Kembali lagi bersama saya di Zul TV. Baiklah, kali ini kita akan membahas yang mana polisi Polda Jabar klarifikasi kenapa dia tidak hadir di acara pra-peradilan kemarin. Begini videonya. 24 Juni 2024. Namun dikarenakan masih adanya agenda kegiatan yang sudah terjadwal sebelumnya, sehingga pada pelaksanaan sidang pra-peradilan perdana kasus tersebut, kami dari Polda Jabar belum bisa menghadiri. Kami kecewa berat. Masa takut sama kuli bangunan? Kami mewakili kuli bangunan, loh. Jenderal kalah, iya. Masa takut itu ada kuli bangunan? Ya. Kecewa banget, kecewa. Tapi kami ada. Oke? Itulah tadi kata Bapak Polda Jabar yang mengatakan bahwa ini alasannya bahwa dia tidak bisa hadir dalam pra-peradilan Peggy kuli bangunan tersebut. Dan semoga saja kita berharap untuk kedepannya Polda Jabar bisa hadir dalam menangani kasus Vina Cirebon tersebut, agar semuanya jelas apakah benar Peggy kuli bangunan tersebut adalah pelaku atau hanya dijadikan tumbal dalam kasus Vina tersebut. Kita berharap bersama-sama agar semua pelaku cepat terungkap dan Peggy kuli bangunan menerima keadilan atas apa yang telah dilaksanakan, hukuman yang belum tentu dia adalah orang yang membunuh Vina. Maaf ya Pak Jokowi ya, terpaksa saya ngomong begini Pak ya, saya kritik Anda ya. Pak Jokowi, apa sampean nggak malu punya Kapolda Cirebon yang nggak konsisten kayak gini Pak? Di mana ditaruh muka Anda sebagai seorang presiden di Indonesia? Ada Kapolda yang kayak gini nih Pak, yang nggak boleh dipercaya.
Di saat sidang itu, Pak. Anda sebagai seorang presiden, apa nggak malu, Pak? Dilihat negara luar, Anda punya polisi kayak gini, Kapolda Cirebon kayak gini. Kasihan, Pak, polisi-polisi yang di kecamatan, polisi-polisi yang di provinsi lainnya itu, Pak. Nggak ikut-ikutan, tercemar, Pak. Mau ditaruh di mana, Pak? Indonesia ini mukanya, Pak. Mau ditaruh di mana, Pak? Bapak sebagai seorang presiden ditertawakan oleh jajaran kepolisian luar, ditertawakan oleh negara luar gara-gara polisi Anda kurang konsisten menangani kasus ini, Pak. Mau ditaruh di mana, Pak? Muka Indonesia ini, Pak. Lama-kelamaan kan jadi begini, Pak. Dipermalukan oleh Polda Cirebon kayak gini, Pak. Dalam menangani kasus Peggy selama 8 tahun, Pak. Kasus Vina. Taruh di mana, Pak, muka Indonesia ini nanti, Pak? Indonesia ini sudah tidak punya harga diri lagi, Pak. Sebab sudah banyak dipermalukan oleh oknum kepolisian kayak gini nih, Pak, ya. Bikin malu, Pak, ya. Mau ditaruh di mana, Pak? Bapak sebagai seorang presiden, ada polisi kayak gini, Bapak diam tidak bisa bertindak, Pak. Bikin malu, Pak, ya. Maaf, Pak, itu kritikan saya, ya. Karena saya sebagai rakyat Indonesia malu sekali, malu, Pak. Kalian nggak sih kalau sebenarnya ada yang aneh di kasus Vina? Kalau gitu kita ambil dari keadilan untuk Eki, ya. Karena di sini perkaranya adalah yang menjadi target utama dalam pembunuhan tersebut adalah Eki. Namun kemudian cerita dibalik, ya, target utama adalah Vina karena percintaan bla 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 bla. Tidak. Sampai dengan detik ini belum ada muncul pengacara dari korban Eki. Ya, bapaknya diam-diam saja. Yang anehnya lagi, di mana ada pengacara tersangka lebih lantang. Ya, tersangka lebih berjuang untuk mencari keadilan dibandingkan dari korban. Kalau kalian masih bilang tersangkanya adalah orang yang dilindungi, hey, mereka itu dari kalangan yang menengah ke bawah. Opini yang kalian katakan untuk para tersangka dilindungi oleh petinggi, itu nggak ada. Ada perlindungan dari petinggi, tapi bukan untuk melindungi tersangka ini. Ya, tapi justru untuk lebih seperti menumbalkan orang-orang yang bukan tersangka. Kalau memang ada kekeliruan di sini, Propam harusnya menindak polisi-polisi oknum yang bersalah atau hilaf seperti Bapak Rudi dan yang lain-lain. Harusnya diaudit pejabat pada saat itu. Jangan hanya bilang ada kehilapan, dikoreksi, ini itu enggak ya, harusnya diadili juga. Sekarang dengan sangat yakinnya mengatakan bahwasannya Peggy Setiawan yang ditangkap itu adalah tersangka. Kalau gua mengamati sosial media dari si Peggy ini yang ditangkap ini, masa ada orang selugu itu masih nge-share maps-nya dia lagi ada di mana, dia ngapain, dia... Come on, udahlah, kita nggak perlu pelajaran tentang cyber crime dan lain-lain lah. Kita juga orang bodoh harusnya bisa menganalisa. Artinya di sini semua harus diaudit, menurut saya. Dan ada yang tahu nggak pengacara Eki yang mana? Coba sebutkan bukti kejahatan Peggy ada nggak? Sekarang aku tanya balik. Kalau kalian punya bukti, kalau bukan Peggy pelakunya, bawa ke polisi terdekat. Ada nggak bukti tersebut? Kalau misalnya ada, bawa ke polisi deh, polisi manapun. Karena polisi yang sudah tangkap Peggy, mereka itu punya saksi bahwa Peggy itu termasuk pelakunya. Mereka punya saksi. Setelah mereka dapatkan saksi tersebut, lalu mereka periksa Peggy dan selidiki Peggy itu siapa sebenarnya. Setelah mereka mendapatkan bukti, baru Peggy ditangkap dan pakai baju tahanan, dan sampai sekarang pun dalam tahanan polisi. Dan sekarang yang ditanyakan masyarakat itu, kenapa polisi tidak tunjukkan bukti bahwa Peggy itu pelakunya? Mungkin bukti semacam senjata tajam gitu. Polisi tidak tunjukkan bukti-bukti tersebut. Polisi hanya baca di kertas menyatakan kalau Peggy pelakunya. Peggy pernah melakukan ini kepada almarhum Vina. Peggy pernah memukul almarhum Vina sampai berdarah gitu. Polisi hanya menyampaikan tersebut, tapi masyarakat Indonesia meyakini bahwa bukan Peggy pelakunya. Polisi salah tangkap orang. Sekarang aku heran deh masyarakat Indonesia ini.
di mana-mana ya, seorang pencuri atau seorang melakukan kekerasan, dia tidak pernah mengakui. Ya, semoga kasus ini cepat selesai lah. Kita tunggu di pengadilan aja, pasti polisi itu punya bukti-bukti, dan bukti banyak banget. Dan saksi juga banyak banget. Masa sih polisi zaman sekarang itu tidak bisa membuktikan apa yang dilakukan mereka selama ini benar gitu. Baiklah, maka dapat kita simpulkan bahwa banyak netizen yang murka dan marah terhadap Polda Jabar yang tidak hadir dalam pra-peradilan Peggy Setiawan kuli bangunan tersebut. Apakah dia takut atau belum lengkap bukti untuk memasukkan Peggy Setiawan tersebut ke dalam penjara? Kita tunggu info selanjutnya. Sekian, terima kasih.